Dukhan adalah salah satu tanda besar kiamat yang disebut secara tegas dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 10-11. فَإِرْتَقِبْ يَوْمَ تَعْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Ayat ini menjadi landasan utama para ulama dalam membahas peristiwa dukhan. Kata dukhan secara bahasa berarti asap. Kata mubin berarti jelas, nyata, tampak dengan terang. Gabungan keduanya menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan kiasan samar, melainkan fenomena nyata yang terlihat jelas dan meliputi manusia secara umum. Para ulama tafsir sejak generasi sahabat hingga mufasir besar klasik membahas ayat ini dengan dua pendekatan utama. Sebagian memahami bahwa dukhan sudah pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dalam bentuk paceklik hebat yang menimpa kaum Quraisy. Namun mayoritas ulama Ahlus Sunnah menguatkan bahwa dukhan yang dimaksud dalam surah Ad-Dukhan sebagai tanda besar kiamat adalah peristiwa yang belum terjadi dan akan muncul menjelang akhir zaman. Di antara mufassir yang menjelaskan dua pendapat ini adalah Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya beliau menyebutkan riwayat tentang paceklik di Makkah yang membuat orang-orang Quraisy melihat langit seolah-olah berasap karena kelaparan dan kelemahan. Namun beliau juga membawakan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa dukhan termasuk tanda besar kiamat yang akan datang di masa depan. Ibnu Katsir cenderung menggabungkan dua pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa bisa jadi pernah terjadi bentuk kecilnya pada masa Nabi, namun dukhan besar yang menyeluruh adalah peristiwa akhir zaman. Dalil yang sangat kuat tentang posisi dukhan sebagai tanda besar kiamat adalah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Usaid. Dalam hadis itu, Rasulullah SAW bersabda bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai manusia melihat 10 tanda besar. Di antara 10 tanda itu disebutkan dukhan. Penyebutan ini menempatkan dukhan sejajar dengan tanda-tanda besar lain seperti Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Ini menunjukkan bahwa dukhan bukan sekadar peristiwa lokal, melainkan fenomena global yang menggetarkan seluruh bumi. Bagaimana para ulama menjelaskan proses terjadinya dukhan? Mereka kembali kepada teks ayat dan hadis. Allah menyebut bahwa langit akan membawa asap yang nyata. Ini menunjukkan sumbernya dari atas, bukan sekadar asap bumi biasa. Sebagian mufassir seperti Al-Qurtubi menjelaskan bahwa penyandaran kepada langit menunjukkan keluasan dan ketinggian asal fenomena tersebut. Ia bukan asap dapur, bukan asap kebakaran kecil, melainkan fenomena kosmik yang berasal dari arah langit, atau setidaknya tampak turun dari langit, sehingga manusia melihat langit tertutup kabut pekat. Menurut sebagian riwayat yang dibawakan oleh para ahli tafsir, dukhan akan berlangsung selama 40 hari. Selama masa itu, bumi akan tertutup lapisan asap yang sangat tebal. Udara akan berubah. Langit tidak lagi terlihat jernih. Matahari mungkin masih terbit dan tenggelam, namun cahayanya redup tertutup kabut. Manusia akan merasakan sesak, kebingungan, dan ketakutan yang luar biasa. Para ulama menekankan bahwa dukhan bukanlah sekadar fenomena alam biasa. Ia adalah azab sekaligus tanda peringatan terakhir sebelum fase akhir dari rangkaian tanda besar kiamat. Dalam ayat selanjutnya, Allah menggambarkan reaksi manusia ketika dukhan datang. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, hilangkanlah azab itu dari kami. Sesungguhnya kami akan beriman." Namun Allah menjawab bahwa, bagaimana mungkin mereka akan beriman sementara sebelumnya telah datang kepada mereka seorang Rasul yang jelas. Lalu mereka berpaling darinya. Dari ayat ini, para ulama memahami bahwa dukhan akan mengguncang kesadaran manusia. Orang-orang yang sebelumnya mengingkari kebenaran akan merasa terdesak. Mereka akan melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ketika asap menyelimuti mereka, ketika udara menjadi berat, ketika fenomena langit berubah drastis, mereka akan menyadari bahwa ini bukan kejadian biasa. Sebagian penjelasan dari ulama menyebut bahwa dampak dukhan berbeda antara orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin akan merasakannya seperti flu ringan atau gangguan pernapasan yang tidak sampai membinasakan.
Adapun orang kafir akan mengalami penderitaan yang jauh lebih berat. Asap itu akan masuk ke rongga tubuh mereka, menyebabkan kesesakan yang sangat menyakitkan. Perbedaan ini dipahami sebagai bentuk rahmat Allah kepada orang beriman, sekaligus azab bagi yang mengingkari. Penjelasan ini didasarkan pada atsar dan penafsiran para ulama terhadap frasa yaghshan nas, yang berarti meliputi manusia. Kata meliputi menunjukkan bahwa tidak ada tempat berlindung, tidak ada wilayah aman, tidak ada negara yang selamat. Seluruh manusia merasakan dampaknya, meskipun tingkat penderitaannya berbeda. Sebagian ulama membahas apakah dukhan berkaitan dengan fenomena alam tertentu seperti letusan besar atau peristiwa kosmik. Ulama klasik umumnya tidak menafsirkan secara ilmiah detail mekanismenya, karena mereka berpegang pada teks yang menyebutnya sebagai tanda gaib. Mereka menekankan bahwa kewajiban seorang muslim adalah mengimani bahwa ia akan terjadi sebagaimana diberitakan Rasulullah SAW, tanpa harus memastikan bagaimana proses fisiknya secara ilmiah. Dalam kajian akidah Ahlus Sunnah, prinsip yang dipegang adalah menetapkan apa yang datang dalam nash tanpa tahrif, ta'thil, takyif, dan tamtsil. Artinya, dukhan ditetapkan sebagai asap nyata, tetapi cara dan hakikat detailnya diserahkan kepada Allah. Manusia hanya mengetahui gambaran global yang diberikan dalam Al-Quran dan hadis. Para ulama juga membahas hubungan dukhan dengan tanda-tanda besar lainnya. Dalam hadis tentang 10 tanda besar, urutannya tidak dijelaskan secara pasti. Sebagian ulama menyebut bahwa dukhan akan muncul sebelum atau sesudah Dajjal. Ada pula yang berpendapat bahwa ia terjadi setelah munculnya tanda-tanda kecil dan sebelum rangkaian peristiwa akhir, seperti terbitnya matahari dari barat. Namun secara umum, mereka sepakat bahwa dukhan berada dalam fase akhir sejarah manusia sebelum kiamat benar-benar tiba. Makna penting dari peristiwa ini bukan sekadar aspek fenomenologinya, tetapi pesan teologisnya. Dukhan menunjukkan bahwa alam semesta berada di bawah kendali mutlak Allah. Langit yang selama ini tampak stabil dan teratur dapat berubah dalam sekejap. Udara yang selama ini manusia hirup tanpa berpikir dapat berubah menjadi sumber penderitaan. Ini adalah pengingat bahwa kehidupan dunia tidak permanen. Dalam surah Ad-Dukhan, setelah menggambarkan permohonan manusia agar azab diangkat, Allah menegaskan bahwa ketika azab itu diangkat untuk sementara, mereka kembali berpaling. Para mufasir menjelaskan bahwa ini menunjukkan sifat manusia yang mudah lupa. Bahkan ketika telah melihat tanda yang jelas, sebagian tetap kembali kepada kesombongan dan pengingkaran. Karena itu, dukhan bukanlah kesempatan taubat jangka panjang. Ia lebih merupakan tanda bahwa fase ujian hampir selesai. Beberapa ulama menyebut bahwa ketika tanda-tanda besar mulai muncul, pintu taubat secara umum mulai tertutup bagi banyak manusia. Ini diperkuat oleh hadis tentang terbitnya matahari dari barat, bahwa ketika itu terjadi, iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman tidak lagi bermanfaat. Walaupun dukhan tidak secara eksplisit disebut sebagai penutup taubat, ia berada dalam rangkaian peristiwa yang menunjukkan bahwa waktu hampir habis. Dari sisi teologis, dukhan juga menjadi bukti kebenaran wahyu. Selama berabad-abad, manusia membaca ayat tentang asap yang akan menyelimuti bumi. Ketika peristiwa itu benar-benar terjadi, ia menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang maha mengetahui masa depan. Namun bagi sebagian orang yang hatinya keras, bahkan bukti sebesar itu pun tidak cukup. Ulama juga membahas aspek psikologis dari peristiwa ini. Ketika langit berubah dan udara menjadi pekat, manusia akan diliputi rasa takut kolektif. Struktur sosial bisa terguncang. Kepanikan menyebar. Orang-orang mungkin mencari penjelasan ilmiah, tetapi ketika fenomena itu melampaui batas penjelasan biasa dan sesuai dengan nubuat agama, kesadaran spiritual akan meningkat tajam. Namun peningkatan itu tidak selalu berujung pada keimanan sejati. Ada yang beriman karena sadar, ada yang hanya takut sesaat. Dalam kerangka akidah Islam, dukhan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah ayat kauniyah sekaligus ayat syariah yang bertemu dalam satu titik. Ayat kauniyah karena ia fenomena alam nyata.
Ayat syariah karena ia telah diberitakan dalam wahyu. Pertemuan dua dimensi ini menjadikan dukhan sebagai momen kosmik sekaligus spiritual. Sebagian ulama menafsirkan bahwa penggunaan kata azab yang pedih menunjukkan bahwa dukhan memiliki unsur hukuman. Ia bukan sekadar tanda netral. Ia membawa rasa sakit dan penderitaan, terutama bagi yang mengingkari. Namun bagi mukmin, ia menjadi ujian dan pengingat, bukan kehancuran total. Di sini tampak keseimbangan antara rahmat dan keadilan Allah. Orang yang beriman tetap merasakan dampaknya, tetapi tidak dalam tingkat yang membinasakan. Orang yang kufur merasakan kepedihan yang jauh lebih dalam. Ini konsisten dengan prinsip umum bahwa Allah tidak menyamakan antara orang beriman dan orang yang ingkar. Para ulama Ahlus Sunnah menekankan bahwa pembahasan tentang dukhan tidak boleh membawa kepada spekulasi liar yang melampaui nash. Tidak perlu memastikan tanggal, lokasi awal kemunculan, atau mekanisme fisiknya secara detail. Fokus utama adalah mengambil pelajaran dan memperkuat iman. Karena inti dari berita-berita akhir zaman adalah peringatan agar manusia kembali kepada Allah sebelum terlambat. Dukhan juga mengingatkan bahwa manusia tidak berkuasa atas udara yang dihirupnya. Jika Allah mengubah komposisi udara atau menurunkan kabut pekat yang meliputi bumi, seluruh teknologi manusia menjadi tidak berdaya. Ini adalah tamparan bagi kesombongan peradaban. Peristiwa ini menunjukkan keterbatasan manusia di hadapan kekuasaan Allah. Dalam kesimpulan para ulama, dukhan adalah asap besar yang nyata, akan turun atau tampak dari arah langit, menyelimuti seluruh bumi selama periode tertentu, menimbulkan penderitaan berbeda antara mukmin dan kafir, dan menjadi salah satu tanda besar menjelang kiamat. Ia disebut dalam Al-Quran secara eksplisit dan ditegaskan dalam hadis sahih sebagai bagian dari 10 tanda besar. Fokus utama ajaran tentang dukhan bukanlah rasa ingin tahu tentang detail teknisnya, tetapi kesadaran bahwa dunia memiliki akhir yang telah ditetapkan. Ketika langit yang tampak kokoh berubah menjadi sumber kabut dan penderitaan, manusia diingatkan bahwa tempat kembali satu-satunya adalah kepada Allah. Dan sebelum fase itu tiba, pintu taubat masih terbuka. Setelah tanda-tanda besar datang silih berganti, waktu hampir habis. Dengan demikian, penjelasan para ulama tentang dukhan berporos pada 3 hal pokok. Pertama, ia adalah fenomena nyata yang akan terjadi. Kedua, ia termasuk tanda besar kiamat yang disebut dalam hadis sahih. Ketiga, ia membawa pesan teologis yang kuat tentang kekuasaan Allah, keterbatasan manusia, dan dekatnya hari pembalasan.